2019 sudah melekat dengan Prabowo. Ya. Lu kok hari ini senyap? Nah, karena Prabowo ingin mendapatkan bonus elektoral, artinya NU memang secara politik sangat seksi. Kami akan memilih Ganjar kalau Cak Islah, selamat datang di Cafe Breezy. terima kasih Prof. Luar biasa ini. Benar Makasih. ini potongan surga, betul. Kita minal jannah kata orang Arab. Apa itu artinya? Potongan surga. Potongan surga. Terima kasih. Dan saya memanggilnya Cak Islah. Cak Yang Islah. lain memanggilnya Gus Islah. Jangan. Jangan ya. Cak Islah aja. Anda rendah hati Atau sekali. kalau perlu ya. Islah aja, Prof. Islah. Baik, Cak Islah ya. Iya. Sebagai orang yang saya kagumi, saya kemarin itu baru saja nonton satu film di Netflix. Judulnya Who is Erin Carter? Tiba-tiba saya terinspirasi, kemudian saya bertanya, Who is Cak Islah? Saya cari-cari, saya pelajari. Oh, seperti ini ya, dan menarik sekali. Sampai kemudian saya membaca ada satu postingan yang menarik. Dalam tempo sebentar sudah ditonton oleh 6,5 juta orang. Dan Anda telah merukunkan antara seorang ayah dengan anaknya. Jadi ada satu foto di situ antara Prabowo dengan Gibran. Tapi kemudian Anda bertanya kenapa tidak anaknya sendiri gitu ya. Iya, Dan iya. itu merekatkan bapak dengan anak nampaknya. Ya. Apa yang menarik dari cerita itu sebetulnya? Ya, kalau saya sebenarnya waktu itu ada postingan dari salah satu akun ya yang Ya. memposting kenapa sih kok pakai Gibran gitu, anaknya orang, partainya beda gitu. Ya akhirnya saya komentar, Ya. iya kenapa kok tidak anaknya sendiri yang dipamerin gitu. Saya tampilkan foto Ya. di situ. Saya pikir ini komentar-komentar biasa tadinya, Ya. tapi ketika melihat pergerakan engagementnya Prof, Ya. waduh, kok ini kencang sekali sih. Barulah kemudian ada komentar dari Gibran waktu itu. Ya. Habis itu Dhanil juga dan Ya. heboh juga pas saya googling nama saya sendiri. Ya. Sudah banyak sekali berita yang ini ada apa ini? Saya benar-benar seperti in the middle of nowhere gitu ya ketika itu. Tapi ya permintaan saya itu memang ya menurut saya sih alami aja sih. Menurut Alamiah saya ya? juga. Saya nggak ada pikiran apa-apa. Justru kemudian respon-respon dari publik yang mengatakan ya termasuk Gibran waktu itu ngomong nggak gitu cara mainnya. Loh, apa cara main apa? Ya saya nggak tahulah interpretasi orang itu mereka punya hak. Tapi ya saya kira pada akhirnya memang Pak Prabowo kan tokoh publik dan dia menjadi capres. Kalau suatu saat menjadi presiden misalnya, ya mau tidak mau kan harus menampilkan orang-orang yang berada di belakang dia, anaknya, keluarganya kan harus. Dan rakyat itu berhak untuk melihat itu. Ya, dan dia menampilkan anaknya presiden. Anaknya presiden. Harusnya anaknya sendiri, Anda berpikir begitu. Iya. Kenapa tidak anaknya sendiri? Bukan anak orang lain. Dan itu kemudian melesat jadi pembicaraan. Iya, Dan setelah itu kita menyaksikan ada foto, ada video Pak Prabowo dengan Didit, putranya. Iya. Ya. Setelah itu malah muncul mereka berdua bersama dalam masyarakat. Iya. Apa yang Anda kemudian simpulkan dari itu? Ya mungkin timbul kesadaran kognitif Ya. bahwa memang ini satu keniscayaan. Tidak Ya. mungkin Pak Prabowo harus menjadi solo show, menjadi lone ranger di depan publik, seolah-olah dia tidak punya siapa-siapa di belakangnya. Kan nggak boleh juga. Ya. Ini soal capres, bukan pemilihan lurah ini. Ya, tapi Anda sempat terkejut ya ketika sambutannya kok jadi ramai, padahal saya pikir ini komentar biasa saja begitu ya. Saya sempat bertanya dan waktu itu saya merespon cuitannya Dhanil Azhar. Saya bilang, ada apa sih gitu? Kok sesuatu yang sederhana seperti ini kok kesannya heboh banget? Ya, karena semua ditafsirkan dalam bahasa politik. Pasti. Dan apalagi saya kadang-kadang dianggap sebagai pendukung Ganjar lah gitu. Ya. Dan ini yang saya sasar Pak Prabowo yang dalam hal ini oponennya gitu. Ya. Ya mungkin interpretasinya bisa macam-macam. Silakan aja. Kalau saya sih ya begitulah. Ya, tapi setelah itu selesai. Selesai. Ya, begitu. Baik. Ada hal yang menarik juga yang perlu ditanyakan karena publik yang bertanya kepada kami dan kami harus mencari siapa yang bisa menerjemahkan ini. Ya, yang bisa menjawab ini katanya adalah Cak Islah. Jadi belum lama ini Cak Imin datang ke kantor PKS bersama dengan Anies dan kemudian ada pemandangan yang menarik. Ya, di situ kami melihat barangkali ini untuk pertama kalinya bagi publik
melihat ada orang PKS memimpin menyanyikan lagunya NU, Yalal Waton. Ya. Tiba-tiba itu bergema di sana dan orang PKS juga bisa menyanyikan Yalal Waton di sana. Ya. Apa pendapat Anda? Ya, itulah politik. Ya. Kalau saya sih, it's all about politics. Jadi, buat kami dari dulu itu, saya sebagai seorang Nahdien dan bukan juga pengurus PBNU, tapi saya seorang Nahdien biasa. Lahir udah NU saya. Kakek, buyut saya semuanya sudah NU. Kiai-kiai NU. Ya, kakek saya apalagi. Kakek saya itu santri dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah guru dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU. Kakek saya juga teman sekamar Kiai As'ad. Oh. Sukorjo, Asal Bagus. Ini darah biru benar ini. Oh, enggak, saya bukan siapa-siapa. Ini kakek saya. Ya. Artinya bagi saya pribadi sebagai seorang Nahdien, selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dari NU. Bagi saya ya, bagi saya. Dan saya pikir juga banyak teman-teman Nahdien yang punya pandangan serupa. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya otomatis ya jelas dengan NU punya cita-cita politik yang berbeda. Irisannya juga berbeda. Ideologinya pun berbeda pasti. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik, pragmatis, dia lalu kemudian menyanyikan Yalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU sekali. Brandingnya NU, ya. Sangat NU. Tapi dinyanyikan. Sementara sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari PKS dan juga buzzer-buzzernya PKS itu selalu membantai NU di media sosial. Tapi kemudian karena politik mereka seolah-olah berpura-pura. Oh, seolah-olah berpura-pura. Berpura-pura seolah-olah kami dan NU ini ya ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an. Dengan entitas NU, dengan gerakan-gerakan harokah-harokahnya NU dan seterusnya. Ya padahal faktanya kan tidak demikian. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Itu aja kalau cita-cita NU. Apakah ada suatu perubahan di masyarakat yang Anda lihat? Atau sebetulnya tidak begitu, hanya kepura-puraan politik? Ya menurut saya itu kepura-puraan politik, apalagi bagi teman-teman Nahdien, saya kira tidak akan sampai mengakar kepada Nahdien dan terpengaruh. Seolah-olah setelah menyanyikan Yalal Waton, ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Ya. Semua teman-teman NU, para ulama NU dari dulu sudah membuat ijtihad bahwa tidak boleh orang NU itu berpolitik melalui PKS. Kan banyak itu, Kiai Marzuki Mustamar, termasuk dari kiai-kiai sepuh NU. Dari dulu itu selalu menyuarakan hindari PKS, say no to PKS kan gitu. Karena kita tahu PKS ini adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin yang punya cita-cita untuk menegakkan khilafah dan sebagainya, dan mereka ya mostly kalau kita mau sebut ya mereka masih belum mengakui secara legowo tentang Pancasila, konsep falsafah negara dan sebagainya. Ini harus kita pertanyakan juga. Itu dari sisi NU. Sekarang mari kita lihat dari sisi PKS. Apakah dengan demikian PKS bersedia juga mendukung Caimin? Ya ini kalau dia dekat dengan politik Islamnya dengan Anies barangkali bisa dipahami. Tapi dengan Caimin bagaimana? Apakah mereka bisa melebur ke sana? Ya menurut saya ini kan akhirnya menjadi air dan minyak. Temuan surveinya SMRC kemarin misalnya bahwa suara dari Anies Caimin kan mengalami penurunan, ya bisa jadi itu karena memang tidak ada match antara orangnya Caimin dan orangnya Anies. Orangnya Anies yang tidak suka Caimin bisa jadi pergi dari pasangan ini, atau orangnya Caimin yang tidak suka Anies pergi sehingga akhirnya terjadi penurunan. Menurut saya ini memang susah untuk. Memang ada pertanyaan setelah deklarasi itu kok tidak naik suaranya Anies Imin. Ya kita padahal banyak yang mengharapkan kok ada kontribusi dari PKS suaranya akan naik. Hasil pollingnya ternyata tidak demikian. Itu yang kita lihat ya. Ada satu survei yang menarik dari Pew Research menyebutkan bahwa hasil studi survei yang dilakukan oleh Pew Research itu menyebutkan 60% masyarakat Islam Indonesia itu setuju dengan negara berbasiskan syariah.
Apa komentar Anda? Ya, saya terus terang masih kurang bisa memahami masalah ini ya, kredibilitas dari hasil surveinya Pew Research ini. 64% tepatnya. 64% ya, betul ya. Mengatakan bahwa orang Indonesia lebih setuju dengan penerapan hukum syariah. Ya, kalau memang itu betul terjadi, meskipun saya meragukan juga, artinya akuntabilitas dari hasil survei ini. Karena saya tidak meyakini itu kalau melihat electoral vote dari kekuatan kelompok-kelompok partai yang berbasis kanan, Islam kanan, hari ini kan memang menjadi minoritas. Islam kanan, ya. Ya, di dalam konfigurasi politik kita. Ya, betul. Artinya kalau melihat dari kondisi fakta politik hari ini, konfigurasi dari elektoral yang ada di Indonesia hari ini, seharusnya ini bertolak belakang dengan temuan Pew Research. Tapi kalaupun memang itu betul terjadi, artinya kita harus betul-betul bisa mengubah metodologi campaign kita terhadap kelompok-kelompok kekuatan sayap kanan atau ekstrim kanan. Selama ini mungkin pihak penegak hukum, termasuk lembaga-lembaga dan kementerian yang ada di negara kita itu kampanyenya lebih fokus kepada countering violent extremism, melawan kekerasan-kekerasan di dalam kekerasan dan ekstremisme. Lebih fokus kepada ke sana. Artinya kita seharusnya lebih ke hulu lagi. Kampanyenya berbagai institusi hari ini bukan hanya kepada kekerasan, tapi ditarik lagi lebih ke hulu, yaitu intoleransi. Intoleransi. Ya, karena kalau orang yang punya pandangan ingin menerapkan hukum syariah di Indonesia, artinya ada kerentanan dalam persoalan toleransi. Karena kalau kita berbicara penerapan hukum syariah, maka dia tidak toleran. Karena isi orang Indonesia ini kan tidak semuanya orang Islam. Dan orang Islam pun cara pandangnya terhadap syariah juga berbeda-beda. Orang NU dan orang Wahabi, pemeluk Wahabi Salafi misalnya, cara pandangnya tentang syariah juga berbeda. Belum tentu sama. Jadi pengertian syariah sendiri juga tidak sama. Tidak sama. Ya. Makanya mungkin dulu para ulama dan para tokoh-tokoh pendiri bangsa dulu, ketika ada usulan memasukkan syariah dalam Piagam Jakarta itu ditolak. Karena memang perspektif para pemeluk agama Islam sendiri tentang syariah kan memang berbeda. Belum tentu sama. Menarik kalau kita bicarakan hal seperti ini. Belakangan ini juga kita menyaksikan ada banyak sekali hal-hal yang informasi yang kita lihat dalam masyarakat yang masih terjadi. Ya. Misalnya saja orang mau beribadah, dibubarkan. Orang mau beribadah, diusir dan lain sebagainya. Padahal hak setiap orang untuk beribadah itu dijamin oleh undang-undang dalam masyarakat kita. Ya. Apakah kecenderungan ini semakin meningkat atau belakangan Anda melihat justru di era Presiden Jokowi ini terjadi perbaikan? Kalau menurut saya memang sejak era reformasi sudah mulai tercipta proses-proses deliberasi sebenarnya. Nah ini yang kemudian membuat gesekan-gesekan, kerentanan-kerentanan di antara pemeluk agama, terutama pemeluk-pemeluk Islam dan Kristen, karena adanya aturan SKB 2 Menteri pendirian gereja itu. Makanya kalau saya secara pribadi, SKB 2 Menteri ini menurut saya justru akan makin mempertajam potensi friksi antara orang-orang di suatu wilayah ketika terjadi ada sekelompok orang Kristen yang ingin mendirikan gereja, atau sekelompok Muslim yang minoritas di dalam satu wilayah yang ingin mendirikan masjid. Katakanlah misalnya orang Islam di Sulawesi Utara atau di NTT atau di Bali, katakanlah. Betul, demikian. betul. Itu kan mempunyai potensi kerentanan yang sama untuk ada gesekan itu. Artinya bisa juga saling berbalas dan lain sebagainya. Iya. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa ya persoalan-persoalan intoleransi ini bisa saja tercipta bukan karena perubahan pola intimasi sosial masyarakat, tapi juga karena adanya regulasi yang mendukung ke arah itu. Dan SKB itu kan SKB yang lama sekali kan, sudah dibangun lama sejak zaman Pak Harto ya kalau tidak salah. Ya, menurut saya ketika di alam reformasi, ketika supremasi sipil betul-betul menjadi backbone dari kehidupan berdemokrasi kita, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah seharusnya digugurkan. Nah ini Prof yang kalau bagi saya, karena begini loh, hari ini saya menulis beberapa cuitan bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu untuk apa kita gelisah oleh berbagai keimanan yang berbeda itu coba? Saya sering mengatakan seperti ini untuk mengurangi gesekan-gesekan dan potensi friksi di antara berbagai pemeluk agama yang berbeda itu. Saya kadang-kadang
Kalau memang dirinya sudah merasa akan masuk surga, ngapain juga kita gelisah dengan orang yang sudah dihakimi akan masuk neraka? Nggak ada gunanya juga. Nah ini yang seharusnya disadari oleh pemeluk agama dimanapun. Pemeluk Kristen di Minahasa Utara yang juga menolak pendirian masjid misalnya juga harus punya kesadaran yang sama. Betul. Ya. Mereka harus meyakini bahwa ajarannya tidak mengajarkan hal demikian, bahwa mereka sudah dapat jaminan juga. Itu dia. Ya artinya kalau memang kita menyadari bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar, ya itu memang how religion works. Tapi kan tidak harus juga menjelek-jelekan agama orang, apalagi mempersekusi. Nah ini kan karena syiar di dalam Islam itu kan bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Oh, syiar bukan persekusi. Bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Bisa Anda eksplor lebih jauh? Ya, inilah cara Nabi. Nabi Muhammad dulu kan tidak pernah memaksa orang-orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah untuk memeluk Islam. Makanya ada piagam Madinah. Madinah. Dan Nabi menganggap semua orang di Madinah itu adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan dilindungi kaum minoritas di sana. Dilindungi sekali. Dan bahkan sampai Rasulullah wafat, masih ada orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya tidak ada pemaksaan. Dan keluarganya Nabi pun ada yang beragama Kristen. Saya sering bercerita gini, Prof, di mana-mana. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang pemeluk Yahudi, namanya Mukhairik Bani Ta'labah. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan seperti itu. Ya artinya apa? Mukhairik ini ikut perang bersama Nabi. Tidak ada resiliensi keimanan kok. Padahal dia orang Yahudi. Padahal orang Yahudi. Dan hari itu hari Sabtu. Yang sangat sakral bagi orang Yahudi untuk keluar rumah yang dilarang untuk keluar rumah. Hari Sabat itu. Perang Uhud itu hari Sabtu. Dan itu bertepatan dengan hari Sabat. Dan dia ikut berperang. Makanya di dalam kitab sejarah ketika berperang istrinya untuk kepentingan Nabi ya, untuk mendukung Nabi. Mendukung Nabi ya. Ketika ditanya oleh istrinya, Mukhairik kamu mau kemana? Saya akan berperang bersama Muhammad. Lu ngapain? Ya karena kita bisa hidup nyaman di Madinah ini karena kepemimpinannya Muhammad. Karena keteladanan. Karena Nabi kalau kita lihat cerita-cerita yang ada di dalam kisah-kisah kenabian itu, Nabi itu betul-betul membawakan Islam ini dengan bejana kemanusiaan, kedamaian. Bahkan pengemis buta yang mencaci maki Nabi pun itu oleh Nabi digerus dengan kacang-kacangan yang disuapkan. Mau bicara keimanan, udah dia ini pengemis, udah dia itu bukan orang Islam, kerjaannya maki-maki Nabi. Kalau Nabi mementingkan ego keimanannya, udah dibantai dia, udah ditebas dengan pedang. Tapi kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Makanya Nabi menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini based on humanity. Itu adalah satu kemanusiaan yang tinggi. Dan juga keteladanan yang kemudian dipelajari dalam generasi-generasi selanjutnya. Iya, makanya Mukhairik mau berperang bersama Nabi kan karena keteladanan. Nah itu Nabi. Nggak tahu ini siapa. Kadang-kadang ada ulama yang lebih suka mencaci maki, mengumbar kebencian. Ini niru siapa saya nggak tahu juga. Karena Nabi tidak melakukan itu. Apakah ini juga karena gejala politik sehingga kemudian ini bisa diperdagangkan secara politik dengan pengikut yang banyak? Orang yang tidak paham kemudian ikut atas nama agama sehingga kemudian bisa mendapat dukungan logistik dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat belakangan ini sehingga ada tokoh-tokoh yang seperti itu bermunculan dan bisa menjual proposal kemudian menggerakkan massa. Ini beberapa demo besar itu logistiknya kelihatan sekali di masyarakat. Saya sangat sepakat dengan itu. Yang memporak-porandakan keluhuran agama ini dari sejak dulu adalah kepentingan-kepentingan politik. Nggak Kristen, nggak Islam, nggak Hindu, nggak Buddha, semua. Ketika persoalan-persoalan dogma yang sifatnya sangat transendental itu diseret paksa kepada hubungan-hubungan horizontal yang terkait langsung dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, pasti akan porak-poranda. Suatu agama akan pecah, membentuk sekte-sekte, membentuk firqoh-firqoh kalau di dalam istilah Arab. Sekte ini firqoh gitu, cabang-cabang yang akhirnya menerapkan hukum-hukum sendiri, eksklusivitas sendiri. Ini kan semua persoalan politik. Sunni Syiah di dalam Islam bermusuhan sampai hari ini, Prof. Itu gara-gara politik. Gara-gara politik ya? Semua begitu ya? Orang Islam saling bunuh sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, gara-gara politik semua.
Ya, Orang Kristen ya, berperang sesama orang Kristen. 30 tahun di Eropa membunuh 8 juta orang sesama orang Kristen. Politik juga. Politik, ya. Dan ini bisa membuat terjadi perpecahan dan tentu saja akan merembet kepada persatuan nantinya. Jelas, akhirnya yang menjadi robek dan terciderai itu adalah kemanusiaan. Coba bayangkan Prof, keluhuran agama yang berbasis pasifisme ini ketika bersentuhan dengan politik, orang bahkan tidak hanya saling bunuh dengan orang yang berbeda agama, yang satu agama pun bisa dikafirkan. Bisa terjadi demikian. Iya, dan bisa ditikam juga. Baik. Dan saya kira belakangan ini kita menambah satu variabel lagi, yaitu flexing. Itu dia. Terutama karena banyak sekali orang walaupun dengan agama paling gampang menjual Tuhan belakangan ini. Betul. Karena memang begini, kalau saya melihatnya begini, Prof. Tipologi dari bagaimana ketika politik itu menjajah agama, yang terjadi adalah membajak simbol-simbol agama dan membajak jubah-jubah kesalehan. Jubah-jubah kesalehan. Betul. Dan flexing-flexing yang bersifat agamis itu tercipta ketika orang itu berusaha untuk mempengaruhi orang lain lewat visual, lewat tampilan-tampilan. Padahal kadang-kadang ya isinya nggak ada. Kadang-kadang baca kitab seharusnya dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan pengikutnya. Dekaden. Baik. Buat saya dekaden. Baik, Cak, kita ngopi dulu, Cak. Ya. Di sini ada kopi-kopi enak dan baristanya juga anak-anak muda yang pintar-pintar. Ini luar biasa. Sore, Cak Islah. Mau pesan kopi apa? Saya kopi hitam seperti biasa. Kopi hitam satu, Bapak? Saya ikut kopi hitam juga. Kopi hitamnya kopi jadi hitamnya dua. katanya enak di sini. Wah, itu dia. Ini baristanya juga mau ngajukan pertanyaan. Iya, saya penasaran karena asik banget ngobrolnya. Iya. Terkait ini kan, Cak, kita udah makin memasuki tahun politik. Artinya peluang untuk terjadinya pergesekan perbedaan itu semakin besar gitu. Kita juga percaya nih anak-anak muda bahwa ada solusinya itu bertoleransi. Iya. Tapi ini pun jadi perlu didebatkan lagi nih. Memaknai toleransi hari ini itu seperti apa sih, Cak? Apakah cukup dengan saya berbeda dengan kamu dan saya cukup mengamini itu, selesai. Tapi kan buktinya di sosial media kita seringkali berdebat calon masing-masing gitu ya. Dukung masing-masing, gimana tuh? Ya kalau dalam konteks keyakinan beragama ya, kita dari perspektif beragama dulu. Soal keimanan kita memang tidak boleh mengenal kompromi. Ini ajaran semua agama ini. Untuk soal keimanan memang tidak boleh ada cross faith, tidak boleh ada lintas tidak boleh ada kompromi soal ini. Tapi soal intimasi sosial, kalau dalam Islam itu disebut muamalah, intimasi sosial, itu harus penuh dengan kompromi-kompromi. Nah, intoleransi ini tercipta ketika ranah-ranah intimasi sosial juga dibawa ke dalam ranah-ranah keimanan. Tidak mengenal kompromi. Misalnya, mengharamkan berkawan dengan orang-orang yang tidak seagama. Nah, ini ada Prof. Itu bagian dari intimasi sosial harusnya ya? Seharusnya intimasi sosial yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan keimanan. Karena keimanan ini kan betul-betul private. Saya boleh saja mengaku Islam, di KTP mengaku Islam, ada tulisannya Islam juga. Tapi kan di dalam hati saya ateis atau bukan nggak ada yang tahu. Kita menyebutnya Islam KTP atau Kristen KTP. Iya. Mungkin gini loh, saya hari ini ya kalau saya pakai sorban orang melihatnya oh ini kiai. Itu kan persoalan-persoalan visual yang memang persoalan batinnya kan tidak bisa diselami. Nah ini makanya saya mengatakan soal keimanan ini sangat private yang tidak boleh memang seolah-olah intimasi sosial pun menjadi korban dari keimanan itu. Nah kalau orang menganggap bahwa dalam berintimasi sosial pun dia tidak boleh mengenal kompromi, maka dia akan menjadi orang yang gelisah. Dia akan berusaha memaksakan nilai-nilai sakralitas yang ada di dalam dirinya untuk dilakukan orang lain. Dan dia juga akan menyepelekan nilai sakral yang diyakini orang lain di mata publik atau di mata lingkungannya. Nah ini proses-proses intoleran itu terjadi karena seperti itu. Dan intoleransi ini memang tidak boleh dianggap sepele, Mas David. Karena dari persoalan intoleransi itulah yang membuat satu negara ini bisa terbakar. Karena Prof, kerusuhan di satu negara itu biasanya dimulai dari perang antara tetangga melawan tetangga. Yang terdekat, dari hal kecil. Dari hal kecil.
antara tetangga membakar rumah tetangganya. Barangkali kasus Ambon dulu juga kita bisa lihat begitu ya. That's- Dari that's kejadian perebutan dua kelompok di daerah kota itu ya. Ya, Dari sebuah bar di sana, keamanan pada suku yang sama, dan kemudian salah satu pulang ke kampungnya. betul, pelagandong yang sudah menjadi budaya berabad-abad itu pada akhirnya hilang begitu saja. Nah, termasuk juga di Poso, termasuk juga di Bangui, kelompok Kristen dan kelompok Islam, termasuk di Sudan, Sudan Utara, Sudan Selatan, dalam konteks satu negara yang besar itu terjadi karena memang praktik-praktik intoleransi itu dijaga. Baik itu melalui undang-undang negara atau regulasi-regulasi yang berlaku di satu wilayah itu. Makanya Sudan itu terlibat perang sipil terpanjang di dunia selama 25 tahun. Itu karena intoleransi itu dilegitimasi lewat regulasi oleh negara. Dilakukan oleh Presiden Ja'far Numeiri tahun 83. Dia memaksakan untuk memberlakukan hukum syariah. Sehingga orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, ya nggak mau dong. Dan akhirnya terbelah negara. Akhirnya terbelah dan sampai sekarang betul-betul terbelah. Ya, dan sempat perang, sempat tempur, sempat Setelah bertempur selama 25 tahun, sesama orang Sudan tapi agamanya berbeda. Ada genosida Darfur dan sebagainya, ini produk-produk turunan itu. Dan akhirnya betul setelah referendum ya Sudan Selatan dan Sudan Utara terbelah menjadi dua. Nah, ini dalam konteks secara nasional. dan itu penderitaan masyarakatnya tentu besar sekali ya. Besar sekali. Besar sekali karena Betul, Prof. ada anggota keluarga yang hilang, yang mati, kemudian dendam, anaknya masih kecil, sudah ditinggal, dia menyaksikan bapaknya dibunuh di depan matanya sendiri, dan Betul. lain sebagainya. Itu yang kalau kita melihat sejarahnya genosida Darfur, saya kebetulan waktu genosida Darfur saya datang ke sana, Prof. Ya. Untuk menyelami persoalan itu. Memang persoalannya dari tetangga melawan tetangga itu. Tetangga membakar tetangga, tetangga menikam tetangganya. Persoalan-persoalan intoleransi ini memang tidak boleh terlalu disimplifikasi. Apalagi saya sempat singgung tadi ya sama Prof soal SKB 2 menteri dan sebagainya. Ini kan seolah-olah menjadi legitimasi dari pemerintah untuk membiarkan proses-proses intoleransi itu terjadi. Jadi kita tidak boleh hanya gembira ketika kenaikan Isa Al-Masih diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus dan sebagainya. Kalau masih membangun gereja aja dipersulit, ketika orang beribadat di rumah tinggalnya juga masih dipersekusi, buat apa kalau cuma simbol-simbol hari libur begini? Artinya bergaul dengan orang yang berbeda dengan pilihan-pilihan hidupnya gitu ya, itu jadi krusial untuk memposisikan tadi soal toleransi itu. Ya, menurut saya salah satu mitigasi itu adalah membiarkan dirinya menjadi inklusif. Ya, saya dulu punya pemahaman yang sama. Saya juga sempat intoleran juga, Prof. Saya baca itu. Ya. Saya menganggap bahwa Indonesia ini harus menjadi negara Islam setelah membaca bukunya Said Qutb Ma'alim fi Thoriq. Itu masih di Indonesia pada waktu itu? Masih di Indonesia, saya di kuliah Indonesia. waktu Ya, itu. waktu kuliah, ya. Saya terpengaruh oleh kajian-kajian Islam di kampus. Kemudian ada kakak kelas saya memberikan Ma'alim fi Thoriq. Saya lalu kemudian terpengaruh, oh berarti Indonesia ini harus menjadi negara. Gus, sambil kita ngopi ya. Iya. Sambil kita ngopi. Dinikmati, Tapi boleh sambil sedikit-sedikit kita serumput, kemudian kita teruskan ya. Iya. Wih, luar biasa ini. Ini kopi ini nggak boleh dikasih gula ini. Saking gurihnya. Ya, kalau sudah dikasih gula rasanya lain lagi. Lain lagi. Rasanya lain Akan lagi. menjadi sirup Akan kopi. menjadi sirup kopi. Jadi tadi kembali lagi, Anda pernah menjadi sangat fundamental dan Sangat. Saya intoleran. membenci Gus Dur, Prof. Ya. Oh, Anda mengalami itu pada saat Gus Dur sedang berkuasa itu, sedang Enggak, menjadi saya presiden? ketika Gus Dur sedang berkuasa saya ada di Amerika. Tapi Ya. sebelumnya saya sempat benci kepada Gus Dur, terpengaruh oleh rumor-rumor yang dihembuskan oleh lingkungan saya itu bahwa dia anti Zionis, dia agennya Mossad segala macam. Itu kan biasa saya dengar kan. Tapi ya inklusivitas itu yang akhirnya menyembuhkan saya sendiri. Saya tidak menjadi orang yang hominem unius libri, kalau kata Aquinas. Tidak menjadi orang yang hanya puas dengan satu buku lalu menganggap satu buku itu adalah kebenaran yang mutlak. Saya akhirnya harus membaca buku-bukunya Fazlur Rahman, saya sowan ke Gus Dur, saya membaca buku-bukunya Cak Nur. Akhirnya buku saya pertama itu tentang Islam dan HAM dalam pandangan Nurholis Majid, Prof. Itu buku saya pertama. Karena saya mengagumi pemikiran Gus Cak Nur waktu itu. Itu menjadi pencerahan pembuka. Menjadi pencerahan. Ya. Sehingga akhirnya saya
mulai belajar filsafat, belajar tulisan-tulisan Edward Said, dan banyak sekali termasuk tulisan-tulisan moderat, pemikir moderat di dalam Islam seperti Ibnu Khaldun, tulisan-tulisan Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, mulai saya membaca itu. Mengekspos diri dengan perbedaan-perbedaan. Betul, betul. Dan apalagi saya tinggal di Amerika dan Sangat akhirnya plural. saya merasakan saya menjadi seorang minoritas di sana, dan ternyata kelompok mayoritasnya itu menghargai kami yang minoritas. Tapi sayangnya ada 9/11, saya ada di sana waktu itu, yang akhirnya orang baik-baik, orang Islam baik-baik seperti saya menjadi terduga teroris. Iya, iya, dan Anda kena menjadi di label begitu ya? Iya, iya, di Karena label situasi Prof. keadaan. Karena ada produk kan setelah itu, Ya. Homeland Security Act Ya, itu. kita ya, dilihat berdasarkan nama kita, paspor Betul. kita, sehingga kalau kita masuk ke Amerika pun kita diberikan pada satu antrean tertentu. Iya, dipisah. Dipisah. Hanya Ya, karena nama berbeda saja, namanya berbau Islam kemudian dipisahkan. Betul, ada teman saya bahkan Prof juga menjadi korban itu, padahal agamanya Kristen dari Toraja. Karena namanya Kasim, dia akhirnya juga dipanggil juga ke Departemen Kehakiman untuk melapor diri. Ya akhirnya mereka betul-betul bukan hanya by religion atau by faith, tapi juga by name. Hanya karena Kasim, kesannya nama Arab, padahal Kristen. Nah, masih ini agak ke dalam sedikit soal politik dan perbedaan gitu ya. Di pemilu sebelumnya ada sejumlah tokoh agama yang menunjukkan keberpihakannya. Nah, kita sebagai masyarakat umum kan biasanya tuh mendengarkan ceramah beliau dan lain sebagainya. Kita tuh memposisikan ketika perbedaan pilihan politiknya itu gimana sih, Cak? Artinya supaya kita tidak bias. Karena kan setelah kita tahu perbedaan politik kita berbeda, apa yang dia bicarakan jadi juga terasa berbeda, Cak. Gini Mas David, saya sering protes kalau ulama berpolitik ini. Saya dari dulu, orang-orang Islam ini saya melihatnya dari perspektif. Orang-orang Islam hari ini tidak ada yang sanggup membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan tulisan-tulisan Richard Dawkins, God Delusion itu. Nggak ada ulama yang bisa membantah secara rigid, secara detail untuk membantah tulisan-tulisan mereka. Karena apa? Ulama-ulama kita ini sibuk berpolitik sekarang. Kita tidak lagi melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang betul-betul directly involved di dalam ilmu pengetahuan. Iya, science, filsafat dan kedalaman-kedalaman berpikir di situ. Itu dia, Prof. Berpikir. Padahal ada bahkan salah seorang pemikir Islam namanya Syekh Muhammad Thohir bin Ashur menulis sebuah kitab tafsir Al-Quran namanya At-Tahrir wa Tanwir. Di dalam itu beliau itu membuat proses terciptanya alam semesta yang dia sebut dengan al-ittisal wal infisal. Sama seperti proses Big Bang teorinya Stephen Hawking, cuma bedanya Stephen Hawking nggak percaya Tuhan pada akhirnya. Nah ini Syekh Muhammad Thohir bin Ashur ini percaya Tuhan. Nah ini kenapa ulama tidak ada yang membantah tulisan-tulisan Stephen Hawking lewat tulisan-tulisan Muhammad Thohir bin Ashur? Ya karena mereka nggak mikirin ke arah sana. Mereka mikirin tentang bagaimana cara mempengaruhi masyarakat supaya bisa milih capres A, capres B. Supaya akhirnya orientasinya politik. Dan ketika ulama-ulama kita banyak terlibat dalam persoalan-persoalan politik, ilmu pengetahuan ditinggalin. Padahal jayanya agama-agama, bukan hanya Islam, itu ketika para pemuka agamanya dan para pemikir agamanya itu terlibat langsung dalam ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah mengalami masa jaya. Masa kejayaan. Betul, ya. Prof. Ya. Waktu itu Eropa masih dark era. Ya. Coba bayangin. Matematika, kedokteran, semua beranjak dari situ. Betul. Ilmu pengetahuan di dalam Islam itu mengalami kemunduran ketika apa? Ketika ulama-ulama yang berpolitik. Selesai semua. Tapi bukankah berpolitik itu juga mulia? Berpolitik itu juga penting. Betul. Ya. Imam Ghazali Ya. nulis bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Kalau saudara kembar kan tidak saling mensetubuhi. Harus berjalan seiring, Ya. kata Imam Ghazali. Ya. Fungsinya apa? Agama untuk mengawasi dan mendampingi produk-produk politik supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi tidak boleh saling menunggangi. Politik tidak boleh menunggangi agama, agama tidak boleh menunggangi politik, seiring sejalan aja. Tidak bisa dipisahkan memang. Karena bagaimanapun elektoral politik terutama di dalam dunia demokrasi ini adalah orang-orang yang memeluk agama, yang meminta kepastian tentang bagaimana dia mendapat jaminan dari negara untuk melaksanakan
hukum-hukum agamanya. Orang Kristen juga memiliki keinginan yang sama. Supaya tidak terjadi benturan di antara berbagai keinginan yang berbeda ini apa? Ada satu traktat yang harus diikat secara bersama-sama. Yang dalam Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah disebut Al-Asobiyah. Kesepakatan bersama. Sama seperti Nabi, Prof. Di Madinah Nabi itu membuat piagam Madinah karena apa? Nabi menyadari di Madinah itu orangnya berbeda-beda. Ada suku Aus, ada suku Hazrat. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada pendatang, ada pribumi. Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu kan pendatang dan pribumi, Prof. Nah ini semua dibungkus. Gimana caranya? Semua orang ini punya diikat dengan hak dan kewajiban yang sama. Dibuat piagam Madinah. Nah ini sama. Orang Kristen ingin diakomodasi, orang Islam ingin diakomodasi. Maka kemudian para ulama dan tokoh nasionalis bangsa, pendiri bangsa, para pendeta, pastor, semua sepakat. Udah kita bikin Pancasila aja yang menjembatani semua perbedaan itu. Kalau kita itu tidak rajin membangun jembatan, kita hanya membuat sekat-sekat tembok, udah pasti kita saling serbu itu. Tapi ini latar belakangnya juga ketika Bung Karno berada di tempat yang simbolnya pakaian ini ada pakai di NTT, di ND. Bung Karno di salah satu tempat di tempat pengasingannya itu di ND dia duduk, dia kalau pagi hari duduk di bawah pohon besar di situ, kalau tidak salah pohon sukun ya, kalau tidak salah itu bertemu dengan para pastor. Tapi kalau siang atau sore hari Bung Karno kemudian pergi ke bawah ketemu perkampungan nelayan umat Islam di sana, bertemu suku Bajo. Mereka melihat, Bung Karno melihat betapa indahnya hubungan persaudaraan antara orang-orang Kristen Katolik bersama dengan orang Muslim di bawah. Sehingga kemudian lahirlah gagasan-gagasan mengenai Pancasila seperti itu. Iya, betul. Dan tadi agama dan politik tidak saling mensetubui ya. Tidak saudara saling kembar begitu ya jalannya. Barangkali ini juga seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein. Tadi Anda menyebut beberapa istilah yang saya kira sangat penting. Betapa pentingnya sains dengan agama. Karena Einstein pernah mengatakan, agama tanpa pengetahuan adalah buta, tapi pengetahuan tanpa agama membabi buta. Kurang lebih begitu kan ya? Iya. Bahaya sekali. Ya. Betul. Baik, ya. Oke, David. Melihat pemilu yang akan datang ini, saya penasaran pengamatan Cak, apakah masih mungkin ada politik identitas atau polarisasi yang akan terjadi? Kalau saya meyakini politisasi agama atau saya sebenarnya tidak pernah alergi dengan istilah politik identitas atau politik agama, karena itu memang di dunia demokrasi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Politik identitas itu nggak bisa dihindari, Prof. Kalau buat saya misalnya orang Madura, kalau saya nyalek dari dapil saya di Madura, maka saya akan menyuarakan kemaduraan saya. Saya akan berusaha mendevelop, membranding nama saya seolah-olah identik dengan Madura. Dan ketika saya terpilih, saya tentu saja akan mengakomodir semua keinginan-keinginan orang Madura di dapil saya. Nah itu politik identitas yang nggak bisa dihindari. Yang salah dan harus tidak boleh dilakukan itu adalah politisasi identitas, politisasi agama. Nah ini yang menurut saya di 2024 ini justru makin laku. Karena apa? Munculnya partai-partai yang berbasis agama ini pada akhirnya menciptakan competitiveness yang luar biasa di antara sama partai-partai yang berbasis agama. Nah, disinilah kemudian pertempuran-pertempuran elektoral itu terjadi dengan menjual agama di situ. Salah satu partai misalnya sudah menyatakan kami akan memulai dari masjid sebagai tempat jihad politik. Iya. Nah ini kan bahaya. Yang dipimpin oleh salah satu mantan tokoh yang sudah agak sepuh. Lulusan Chicago lagi. Saya sebagai alumni Amerika ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi saya kira kan anak muda berbeda ya, David ya. Ya. Anak muda berbeda barangkali, Cak. Lebih kritis, Prof, menurut saya. Lebih kritis ya. Lebih kritis dan lebih faktual dalam menyikapi berbagai pandangan ini. Makanya soal Pew Research ini tadi yang dikatakan, yang disampaikan oleh Prof, saya agak menyaksikan ini. Kita harus membaca dengan penuh kehati-hatian. Iya, tapi apa yang mereka masuk dengan definisi? Bagaimana metode samplingnya, random samplingnya, termasuk margin errornya segala macam kan harus kita ketahui. Dan apa yang mereka maksud dengan syariah tadi? Itu dia, Prof. Karena syariah sendiri kalau bagi pemeluk Islam ini perspektifnya berbeda-beda. Orang Syiah dengan orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi melihatnya juga berbeda. Ya,
mazhab yang satu dengan mazhab yang lain juga melihatnya pasti ada sedikit perbedaan. Belum kita bicara manhaj, belum kita bicara ijtihad. Tidak boleh dibungkus sama. Kalau soal politisasi agama harus kita lawan bersama. Para penonton channelnya Prof. Renal Kasali, kita lawan. Karena ketika agama itu sudah dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik, perpecahan itu ada di depan mata. Ya, saya kira ini pesan yang sangat penting sekali. Penting sekali bagi kita karena kalau kita tidak bangun dari hari ini, maka kekuatan-kekuatan itu akan merasa itulah yang benar. Ya. Ya, dan politisasi agama ini harus kita hindari ya. Karena Tuhan not for sale. Ya. Ya, Tuhan not for sale. Jangan seret paksa Tuhan ke dalam bilik suara. Ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai juru kampanye juga. Oke, Ya. itu aja Pak. Ya, Silakan makasih. dilanjut lagi. Terima kasih David. Saya minum lagi. Ya, Enak silakan. ini. Kopi yang enak ini kita perlu nikmati. Ya, Gus. Jadi kami membuat kanal ini adalah untuk membantu kalangan pengusaha, kalangan eksekutif, masyarakat yang ingin berkegiatan ekonomi, apakah itu usaha menengah, usaha kecil dan sebagainya, yang ingin hidupnya lebih sejahtera. Iya. Mereka tentu menghadapi tantangan, mereka sudah bosan dengan kemiskinan, mereka bosan dengan penindasan, ketidakadilan sebagainya. Iya. Mereka ingin tahu ke depan apa yang harus mereka lakukan. Kami membuat kanal ini adalah untuk mendidik masyarakat yang apolitis agar bisa paham politik, agar bukan untuk berpolitik semata-mata, tetapi adalah untuk memahami politik bahwa ini tidak sesuatu yang berbahaya kalau mereka bisa pahami dan memilih dengan baik. Nah, lantas pertanyaan-pertanyaan muncul dari mereka. Pak, ingat tahun 2019 itu politisasi identitas itu terasa sekali. Iya. Dan kemudian calon yang sama sekarang sedang maju lagi. Mereka pernah menggunakan politik identitas, mempolitisasi identitas. Dan kali ini tiba-tiba berubah bajunya dan kelihatan lebih friendly, lebih bersahabat begitu ya. Dan kemudian kita merasa dia sudah berubah. Apakah semudah itu, Cak? Berikan pencerahan kepada masyarakat. Apa yang Cak Islah lihat di dalam masyarakat? Kok tiba-tiba kelompok yang kita sebut ekstrim kanan itu tiba-tiba tidak bersuara? Orang-orang yang selama ini juga mempolitisasi itu tiba-tiba tiarap semua, tidak ada. Apakah memang sudah hilang atau sedang tiarap? Atau sedang kemana mereka? Apa yang Cak Islah lihat? Kalau saya melihat begini, Prof. Kelompok-kelompok dari sayap kanan itu kan memang cita-citanya sama, ideologinya sama. Dan mereka tidak mungkin akan mematikan cita-citanya dia termasuk ideologinya. Mereka akan selalu menyeret paksa kisah-kisah masa lalu sebagai kisah yang paling ideal untuk diwujudkan hari ini. Kelompok-kelompok sayap kanan seperti kelompok ini, mohon maaf saya harus sebut ini, kelompok GNPF, 212, FPI dan sebagainya adalah kelompok-kelompok sayap kanan yang mengatasnamakan agama tapi sebenarnya punya cita-cita politik. Artinya karena mereka ini Cita-cita politik artinya kekuasaan ya? kekuasaan. Kekuasaan. Bukan cita-cita agama, bukan ya? Bukan. Kekuasaan. Cita-cita kekuasaan. Oke. Karena mereka menginginkan terciptanya khilafah manhaj nubuwah. Dan ini dikatakan berkali-kali oleh para pemukanya. Sama kurang lebih mereka menginginkan syariah diberlakukan lah. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita berbicara khilafah maka kita berbicara politik. Dan ketika berbicara politik maka kita berbicara tentang mutualisme, kita berbicara tentang pragmatisme di dalam politik. Artinya kalau hari ini mereka diam, itu silent by order. Kalau mereka berisik, ya berarti noise by order. Oh. Karena ini transaksional sekali. Dua-duanya adalah by order. By order semua. Ya. Mereka tahu kekuatan mereka ini kekuatan kecil yang tidak mungkin melakukan gerakan sendiri, maka akhirnya dia itu menggendong terhadap satu kekuatan besar dengan kapital besar. Lalu dia menjadi mesin penggelembung elektoral yang berada di dalamnya. Nah, cuma masalahnya, satu contoh, kelompok seperti GNPF, 212 dan FPI, dari 2014 kan sudah melekat dengan Prabowo. Ya. 2019 sudah melekat dengan Prabowo. Ya. Lu kok hari ini senyap? Nah, karena Prabowo ingin mendapatkan bonus elektoral di luar mereka, karena 2 kali kalah pakai mereka. Jadi by request. By request, jadi otomatis Atau tidak sedang mendapatkan order. enggak, mereka mendapatkan order untuk silent dulu, silent by order. Kalau saya Tapi mengistilahkan kan sudah muncul protes mereka.
Kami dalam salah satu podcast saya mendengar dia tampil di situ, kemudian mengatakan kami sudah ketemu dengan Prabowo dan dikatakan katanya sekarang diam dulu katanya begitu. Mereka sudah bicara dan mereka agak protes gitu. Kalau Kenapa kok suruh diam? kenapa suruh diam begitu? Ya mungkin karena sampai begini, sampai kelompok-kelompok tengah, kelompok-kelompok yang dulu melawan Prabowo itu betul-betul bisa dikunci fanatismenya terhadap Prabowo, baru nanti mereka akan muncul secara terbuka. Mereka ini kan bukan organisasi intelijen yang bisa bergerak diam-diam. Mereka tetap harus terbuka untuk mempengaruhi elektoral-elektoral yang ada di kampung-kampung. Dan juga marketability mereka. Iya jelas. Nah kalau nanti kelompok-kelompok yang pro Jokowi lah kasarnya, sudah dikuasai oleh Prabowo sekian persen saja dan sudah dibangun fanatismenya, otomatis kelompok-kelompok sayap kanan ini yang notabene berseberangan dengan kelompok pendukung Jokowi 2 kali periode itu, ya otomatis mereka akan terbuka. Karena Prabowo juga harus menjaga dari kelompok pendukung Jokowi yang berusaha direbut ini. Nah kalau ini terbuka, karena memang ini nggak matching, tapi dia sudah dibangun fanatismenya, otomatis ini tidak akan mengalami penggerusan-penggerusan elektoral. Ada saatnya nanti mereka akan muncul. Anda juga pernah mengatakan begini, bahwa Prabowo itu kalahnya tipis dengan Jokowi. Oleh karena itulah Prabowo harus mencuri beberapa suara dari kelompoknya Betul, Jokowi. 25% kalau bahasa saya. Bahasa Anda 25%. Iya. Seperti apa kira-kira polanya yang Anda baca? Argumentasinya bagaimana? Prabowo ini punya satu kelompok yang dari pemilu 2014 sampai 2019 punya exit poll yang statik. Dari kelompok yang sama, dengan exit poll elektoral yang sama, dan angkanya selalu sama. Selalu statis. Artinya Prabowo sangat confident dengan kelompok ini bahwa mereka tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan beringsut kemana-mana. Yang dicari Prabowo hari ini adalah tambahan untuk menjadi additional dari kelompok yang sudah statis ini. Kalau saya membacanya seperti itu, makanya mereka ya sudah ditumpuk dulu di bawah karpet. Ya. Ketika bonus-bonus elektoral ini sudah dikunci, nantinya ini muncul semua ini. Ya, itulah sebabnya Anda melihat ada upaya untuk menarik relawan-relawan Jokowi masuk ke kubunya Pak Prabowo. Exactly. Kemudian Anda melihat Budiman Sujatmiko juga pindah ke sana. Betul. Kemudian Anda melihat juga foto atau upaya untuk mendapatkan Gibran Ya. sebagai wakil presiden. Begitu. Betul, saya Itu melihatnya Anda melihat seperti itu ada hubungannya seperti itu. Ya. Tidak ada gerakan Prabowo untuk menggerus tokoh-tokoh sentral atau tokoh-tokoh yang dianggap sebagai influencer dari kelompoknya Anies. Tidak ada upaya itu dari Prabowo. Yang ada adalah mengambilnya dari pendukungnya Jokowi. Ya termasuk Budiman, termasuk Abu Janda. Ini kan Jokowi militan pada masanya. Jokowi militan, ya. Jadi dari kelompok pendukung Jokowi Dan ini. terakhir ada Ade Armando juga berpindah seperti itu. Ya. Betul. Dari kelompok pendukung Anies apakah nggak diambil? Enggak mungkin karena irisannya sama. Mereka punya resiliensi yang sama. Mengapa orang-orang seperti itu begitu mudah untuk bergeser? Bukankah mereka sangat kuat dalam pemikiran, dalam kita beranggapan karakter mereka juga kuat. Ya mungkin ini kita tidak berprasangka buruk lah Prof. Ya. Mungkin karena menganggap Prabowo ini adalah muhibbinnya, pengikutnya Jokowi, dia mungkin dianggap akan meneruskan cita-cita Jokowi, ya mungkin begitu. Atau ada faktor lain saya juga kurang tahu. Mungkin ada kompensasi, ada apa itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan kita tidak bisa menuduh. Ya nanti kita dianggap gibah mereka lagi. Juga kawan-kawan kita yang pernah berjuang bersama dengan Cak Islah tentunya. Bagaimanapun mereka kawan-kawan kita. Ya, baik. Ya. Tapi juga ada yang menarik sekali. Belakangan ini kita melihat tadi kembali ke foto yang pernah Anda tayangkan di awal. Yang tiba-tiba melejit dan kemudian Gibran juga mengatakan mainnya tidak begitu. Anda pernah konfirmasi ke Gibran sendiri, maksudnya apa mainnya tidak begitu? Tidak ada komunikasi lanjutan seperti itu, tapi saya terus melakukan reply terhadap komen-komen yang ada di akunnya Gibran ketika itu. Saya katakan, salah saya di mana? Saya selalu mengatakan begitu. Kenapa kok orang dipaksa untuk memainkan interpretasinya? Oke lah saya dikatakan misalnya kamu di pihak yang sana sehingga kamu tidak boleh begini, begitu. Loh ada apa sih saya bilang? Sesensitif itukah? Seolah-olah saya memunculkan itu seperti satu komplek perumahan itu jadi kebakar semua. Ya artinya saya memang, ya pada akhirnya kalau memang ada kesadaran kognitif dari Pak Prabowo hari ini kemudian runtang-runtung bersama anaknya,
Ya mungkin saya tidak menganggap saya Anaknya dia ya? Atau anaknya Pak Jokowi? Ya, kurang tahu. Tapi intinya begini, suatu saat nanti kalau Pak Prabowo menampilkan Mas Didit misalnya ke publik, misalnya saya tidak menganggap bahwa ini terpengaruh saya, enggak. Memang mungkin sudah waktunya. Sudah waktunya, ya. Karena ya bagaimanapun kan tokoh publik, dia seorang calon presiden. Kalau ternyata terpilih menjadi presiden, masa sampai kapan harus menyembunyikan background-background yang ada di belakang? Kami sudah mencoba menghubungi Prabowo karena tinggal Prabowo saja yang belum tampil di podcast ini. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh Prabowo dan tentu kita ingin mendengarkan harus apa yang ada di dalam pikiran Prabowo dan masyarakat barangkali bisa membaca apa yang sebaiknya. Saya juga setiap Pak Prabowo berpidato, Prof, saya selalu nonton. Ya. Saya selalu dengarkan. Saya ingin tahu subconscious mind-nya Pak Prabowo seperti apa. Termasuk Anies saya tonton, Mas Ganjar saya tonton. Ya. Selalu. Terakhir, Cak, basis NU, basis masa NU itu sangat besar sekali. Ya. Bahkan Yeni Wahid pernah mengatakan 60% penduduk Indonesia atau 60% penduduk Islam Indonesia, mungkin lebih, mengidentifikasi dirinya sebagai orang NU. Kalau saya pergi ke kampung, tetangga saya, masjid, saya tanya, kita ikut yang mana nih? Masjid kami NU, Pak. Saya lihat walaupun dia tidak sarungan, walaupun dia tidak pernah di pesantren begitu ya, tapi dia mengatakan NU. Ya, basis massa yang begitu besar ini tentu akan sangat menarik untuk kepentingan-kepentingan politik. Kemana arahnya umat NU ke depan? Atau dibiarkan saja? Atau apa yang Cak Islah lihat ke depan yang perlu dipikirkan oleh umat NU dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Saya melihat NU ini ancaman keterpecah belahan kalangan Nahdien dari dulu itu memang kepentingan-kepentingan politik. Dari dulu itu. Bagaimana perpecahan antara Masyumi dengan kelompok-kelompok Nahdien yang kemudian membuat NU mendirikan partai, ketika itu Partai NU pada pemilu 71. Dan juga bagaimana NU mendirikan PKB pada zaman Gus Dur. Ini kan pada akhirnya membuat belahan-belahan yang tadinya Gus Dur menganggap bahwa PKB ini harus menjadi pemersatu dari orientasi politik kalangan Nahdien, tapi ternyata memang akhirnya justru karena politik itulah membuat perpecahan-perpecahan di tubuh NU. Saya selalu mengatakan, ya mungkin saya terlalu bombastis lah, tapi saya mengatakan kalau NU ini tumbang, Pancasila juga akan tumbang. Karena coba bayangkan, anggota Banser aja 7 juta, Prof. Oh, Banser saja 7 juta. Tentara kita itu hampir 1 juta. Kalau NU ini punya niat jahat, pakai Banser aja suruh berontak ke negara ini, secara jumlah personil aja udah kuat. Belum anggota NU. Anggota NU yang secara organisatoris kurang lebih sekitar 80 juta. Belum yang Nahdien kultural yang tidak tercatat di mana-mana, tapi amaliyah dan ubudiahnya sama seperti orang-orang NU pada umumnya. Artinya NU memang secara politik sangat seksi, tapi jangan karena sangat seksi itu kemudian orang-orang NU sendiri membiarkan dirinya tercabik-cabik. Tercabik-cabik dan kemudian salah memilih. Memilih lawannya sendiri. Memilih lawannya yang dari bisa dulu mematikan dirinya. Itu dia. Yang dari dulu mencaci maki NU, yang hari ini seolah-olah paling NU, tapi sebenarnya kalau ketika mereka berkuasa nantinya justru membahayakan orang NU sendiri. Saya sering berkeliling ke kantong-kantong NU di Jawa dan di luar Jawa, Prof. Saya mengatakan, Pak, kami ini semua sudah betul-betul punya orientasi politik yang seolah-olah tidak bisa dipersatukan katanya. Ini yang dikatakan oleh mereka. Ketika saya datang ke pondok-pondok pesantren, mereka kata, kami memilih Anies, kami memilih Prabowo, dan di sini hampir tidak ada yang memilih Ganjar. Ini di Madura ya, cerita di Madura. Hampir ya sedikitlah Ganjar itu kalau di kami. Tapi ya kami akan memilih Ganjar kalau cawapresnya Pak Mahfud. Artinya ini bukan sosok Pak Mahfudnya sebenarnya. Artinya orang-orang NU itu betul-betul ada cawapres yang merepresentasikan NU betul. Betul-betul NU. Jadi itu masih diharapkan oleh... Masih diharapkan. Ya, baik. Semoga ini menjadi kenyataan dan semoga Indonesia tidak tercabik-cabik. Betul. Karena kalau NU kuat, saya kira Indonesia juga kuat. Merah putih kita kuat. Dan persatuan adalah segala-galanya.
Jangan sampai kita hanya berpolitik saja, tetapi juga ada keintiman sosial yang harus kita jaga. Betul Prof, satu quote mungkin dari saya bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Dilahirkan dengan harga diri yang sama dan kita perlu saling mencintai satu sama lain. Betul. Ya, terima kasih. Terima Bu kasih, Sislah. Prof. Terima Saya kira kasih, ini banyak pembelajaran yang menarik untuk kalangan non politik yang barangkali ini bisa menjadi pegangan bagaimana kita menghadapi situasi ke depan. Saya kira kita tidak perlu anggap ini adalah sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan baik dalam memilih dan kita bisa menjaga kerukunan sosial, ya, keintiman sosial dari segala perbedaan di antara kita. Terima kasih Cak Islah. Terima kasih, Prof. Dan stay relevant.